wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada anak-anakku semuanya, kelas 7, 8, dan 9 yang kami banggakan dan kami cintai, di pagi hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan amali Ramadan yang mana akan dilipat gandakan pahalanya tadarus kita, kemudian mau ibadah hasanah, ibadah kita, semua insya Allah akan dilipat gandakan. Allahumma amin. Pastinya di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam apa? Mencapai pahala yang luar biasa banyak. Namun pahala itu semuanya bisa terhalang atau bisa gugur apabila kita itu melakukan yang namanya 5 perbuatan, ya, 5 hal yang bisa membatalkan pahala. Tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala. Sing gurusan arep maju arep apa ki? Ya, ada 5 ya perbuatan yang membuat pahalanya kita itu batal. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Yang pertama, khamsun yuftirun saumai al hibah. Yang pertama adalah hibah. Kalian tahu hibah? Apa? Berburuk sangka. Kalian sering berburuk sangka ketika puasa, ngerasani wong puasanya nggak batal, tetapi pahalanya batal. Kurang dikecot karo ngelak, karo ngenteni buka, ngenteni karo ngabuburit. Nah, dalam ngabuburit itu misalkan kalian jalan-jalan, ya, dengan teman atau dengan siapa, nabu mercon kok karo menghibah, ya, hati-hati ini. Dengan cara menghibah nanti pahalanya kalian batal. Ya eman-eman bagi mulanya jangan menghibah. Puasanya tidak batal, tetapi pahalanya batal. Hanya menahan lapar dan dahaga, tapi lisannya nggak dijaga. Yang kedua, wanamimah. Apa itu namimah? Apa itu namimah? Ada yang tahu? Namimah apa? Ada yang tahu nih? Oke, maju. Ada yang tahu? Namimah adalah adu domba, wis nyindiri uang, rasani uang, habis itu menjadi tukang adu domba. Ini sepele banget lah. Gawe WA story, wis nyindiri, sindir orang terima, akhir adu domba, akhirnya padu wong puasa kok. Dia itu membuat seseorang melakukan adu domba atau namimah, maka batal pahala. Ya, naudzubillahi min. Sudah tahu mau dilanggar atau enggak dilanggar? Berusaha, insya Allah japur mengkokrungu kelalen. Yang ketiga yang sering kita lakukan, wal kadzib. Kadzib adalah lawan kata dari sidik. Sidik jujur, lawan katanya adalah berbohong. Contohnya, ya, kamu puasa apa enggak? Padahal esok-esok sarapan kok ngomongnya puasa, kok buka bersama. Nah, itu kan berbohong, ya. Nah, misalkan nggak puasa, kalau perempuan kan alasannya jelas. Kalau laki-laki ki orang puasa mokel ki ngapa ki? Ya, jangan pada mokel, orang puasa nyaur orang. Ya, jadi kalau kalian kok ketika puasa berbohong, ya, berarti pahalanya
Tapi kan puasanya ini orang batal Pak. Ya kalian sudah menahan lapar dan dahaga, tapi tidak dapat apa? Sama saja kalian mengerjakan tugas yang lainnya dapat nilai 100, kalian tidak dapat nilai 100, hanya dapat nilai pas-pasan. Lah artinya surah darah pisan kan harus dikerjakan kan seperti itu ya, biar kualitasnya bagus. Yang pertama kita harus menghindari adalah apa? Gibah atau ngrasani wong atau berburuk sangka. Yang kedua adalah mengadu dom atau namimah. Yang ketiga adalah berbohong atau kadzib. Yang keempat, wan nadru bisyahwati. Ini wan nadru bisyahwati, melihat dengan syahwat. Nah ini ya, jika kita puasa kita tidak boleh pikirannya melayang kemana-mana. Kita harus menjaga penglihatan kita dari yang namanya syahwat. Syahwat itu adalah keinginan ya. Nafsu itu ada dua, yaitu nafsu untuk hal-hal diri sendiri, keinginan, dan yang kedua adalah nafsu terhadap lawan jenis atau syahwat. Kita itu harus menjaga agar tidak membuat teman kita menjadi ya, kita harus menjaganya, karena puasa itu biar kita berkualitas kita harus menjaga dari yang namanya syahwat. Dan yang terakhir, wal yaminul kadzibah. Nah, ada yang tahu? Wal yaminul kadzibah adalah sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Lagi puasa kok bersumpah palsu, berarti orang tersebut tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sing sahur wis dimasakna sahur, ujug-ujugnya jam 12 balik sekolah mampir warung, bali-bali ngomong mama kemah dalamane buka, maka bukane lawu apa, padahal harus buka di situ pas pulang sekolah. Jangan dilakukan. Naudzubillahi min. Jadi kita itu harus menjaga dan mengingatkan apabila ada temannya yang mengajak untuk diingatkan aja lah eman-eman, maka bok besok kayak orang lainnya nyaur ya. Kita harus menjaga ya. Berarti 5 hal yang membuat pahala kita batal apa saja? Yang pertama, gibah atau menggunjing atau suudon berburuk sangka. Yang kedua, mengadu domba atau nami. Nah, yang ketiga, berbohong atau kadzib. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Yang kelima atau yang terakhir, sumpah palsu. Contohnya seperti ini, mungkin yang di kelas lagi ada yang mendengarkan kultum, ada yang sedang mengerjakan tugas. Ditakonnya sama bapak ibu, kamu nggak mendengarkan, ini lagi dirangkum, padahal lagi merangkum tugas. Itu termasuk berbohong. Pahala puasanya batal apa tidak? Batal. Makanya ketika ada kultumnya di rumah tenang, jangan sambil garap tugas yang diberikan bapak ibu guru minggu kemarin, karena itu merupakan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Pekerjaan rumah bukan pekerjaan sekolah. Itu seperti itu ya. Yang termasuk pekerjaan sekolah ya kultum ini, sambil mendengarkan ceramah keagamaan yang pastinya untuk kebaikan kita semua, agar puasa kita berkualitas. Dan ada hal yang ini 2 hal makruh yang sering kita kerjakan, dan mungkin makruh ini lebih baik ditinggalkan ketika kalian sedang berpuasa ya. Yang pertama, ketika kalian mau wudhu ketika sedang puasa,
kumur-kumur wajib apa tidak? Tidak. Kumur-kumur wajib apa tidak? Ketika kalian sedang puasa, kok kalian kumur-kumur itu wajib apa tidak? Ya. Pak, yang orang ngerti Pak, yang kumur-kumur baik Pak. Lumayan, bukan anak singkat dekorasi aja, Pak. Itu merupakan yang namanya adalah perbuatan yang mending. Karena itu termasuk kumur-kumur sunnah. Ketika sedang puasa, lebih baik kalian jangan kumur-kumur dulu. Ya, kesempatan Pak, kumur-kumur lumayan mandan teles-teles. Nah, itu yang namanya makruh. Lebih baik ditinggalkan ketika sedang berpuasa. Yaitu yang pertama kumur-kumur, yang kedua apa lagi? Yang kedua apa? Mengusap hidung. Ya, jadi Pak kalau wudhu sedang puasa langsung raup boleh nggak Pak? Boleh. Ya, karena kumur-kumur dan mengusap hidung itu sunnah. Ya, yang wajib itu ada 6 ketika wudhu. Niat, mengusap wajah, mengusap tangan, kedua tangan sampai situ, mengusap sebagian kepala, mengusap kaki ya sampai ujung kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Ya, kalian nggak kumur-kumur, nggak mengusap hidung, itu tidak membatalkan yang namanya wudhu. Ya, itu ya karena sedang berpuasa kita menahan diri dari hal yang membuat kita batal puasanya. Contoh minum atau makan dengan sengaja, itu kan lumayan dia nyawab sholat dulu lah kumur-kumur di sini. Ya kamu banyunya orang lumutan, terus kumur-kumur banyunya lumutan gelem. Ya, itu ya. Jadi karena itu termasuk sunnah wudhu ketika kita sedang puasa, itu lebih baik itu hukumnya ubah ya. Kita makruh itu hukumnya ya, lebih baik ditinggalkan. Karena nanti kita ketika kumur-kumur masih ada sisa air kok keelek, nanti puasa kita kurang berkualitas. Kita puasanya pengen yang berkualitas atau kurang berkualitas? Pengen yang dapat nilai 70 apa 100? Pengen dapat nilai 100 ya kita harus puasanya berkualitas seperti yang tadi. 5 hal yang membatalkan pahala puasa kita harus hindari agar mendapatkan kualitasnya 100% puasanya. Allahumma amin. Tuh ya, dan meninggalkan hal-hal yang makruh kok. Ditakutkan puasanya itu batal. Ya, cukup sekian karena waktunya sudah jam 8. Apakah ada yang bertanya? Gak ada ya, pasti ya. Langsung bening kok. Kalau katanya ada yang bertanya langsung bening. Mau kondisi? Ya itu. Jadi karena tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup bersama dengan membaca doa akhir pelajaran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma haramtani fatubu ilayya min hajati ilaihi wa la tamsani ya rabbal alamin. Subhanaka rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang menyindir dari anak-anakku semuanya atau bapak ibu guru, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.